Sejarah Indonesia di tahun-tahun menjelang tahun 1965 penuh dengan aroma ketegangan, intrik, dan manuver politik tingkat tinggi. Di pusat dari pusaran itu, berdiri Soekarno, Presiden pertama RI, yang mencoba memainkan tiga kekuatan besar sekaligus, nasionalis, agama, dan komunis. Ia menyebutnya Nasakom. Tapi bagi banyak pengamat, manuver Soekarno dengan menggandeng PKI dianggap seperti main api. Api itu akhirnya meledak jadi tragedi nasional, G30S. Membesarkan PKI dari istana. Partai Komunis Indonesia pada awal tahun 1960-an bukan lagi sekadar partai oposisi. Ia menjelma menjadi kekuatan politik terbesar di luar pemerintahan, bahkan disebut sebagai partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Uni Soviet. Aidit dan para pemimpin PKI dengan cermat membangun basis massa melalui organisasi-organisasi sayap, seperti BTI, Barisan Tani Indonesia, SOBSI, Serikat Buruh, Pemuda Rakyat, dan Gerwani. Jumlah anggota yang mereka klaim, lebih dari 20 juta orang, memang mungkin dilebih-lebihkan, tapi tidak bisa disangkal bahwa pengaruh mereka begitu nyata di desa-desa, pabrik, dan kampus-kampus. Soekarno menyadari kekuatan itu dan memilih untuk merangkul, bukan menyingkirkan. Dalam konteks revolusi yang ia gaungkan sejak konferensi Asia Afrika dan pidato tahun Vivere Pricoloso, tahun 1964, Soekarno melihat PKI sebagai sekutu yang militan, anti-barat, dan siap tunduk pada garis besar politik revolusioner yang ia pimpin. Disinilah relasi antara Soekarno dan DN Aidit berkembang dalam bentuk simbiosis ideologis, bukan karena mereka identik, tapi karena saling membutuhkan. Soekarno sendiri bukan seorang komunis. Ia tidak pernah menjadi anggota PKI dan tetap mempertahankan posisi sebagai pemimpin di atas semua golongan. Namun, ia memiliki titik temu dengan PKI dalam hal nasionalisme radikal dan anti-imperialisme. Bagi Soekarno, lawan utamanya adalah kolonialisme dalam bentuk baru, neokolonialisme dan kapitalisme global, yang ia anggap lebih berbahaya daripada konflik ideologis dalam negeri. Dalam berbagai pidato, Soekarno menyebut DN Aidit dengan penuh pujian, bahkan secara terbuka menyebutnya sebagai anak ideologis revolusi Indonesia. Ini bukan hanya basa-basi. Aidit kerap diundang ke istana, dijadikan bagian dari tim penyusun ideologi negara, dan beberapa kali ikut mendampingi presiden dalam kunjungan luar negeri. Ini memberikan kesan bahwa PKI bukan hanya diterima, tapi juga dilindungi langsung oleh presiden. Bentuk perlindungan itu tampak nyata saat banyak pihak mulai mendorong agar PKI dibubarkan, terutama setelah rangkaian aksi sepihak di Jawa yang memicu konflik horizontal dan protes luas dari NU, Muhammadiyah, dan militer. Soekarno tetap bergeming. Dalam sidang kabinet, ia menolak dengan keras tuntutan pembubaran PKI dan menyampaikan bahwa Nasakom, gabungan nasionalis, agama, dan komunis, adalah pilar ideologis revolusi Indonesia yang tak bisa dipisahkan. Soekarno bahkan membiarkan PKI masuk ke banyak sektor negara. Di pendidikan, guru-guru banyak yang berhaluan kiri. Di media, surat kabar seperti Harian Rakyat menjadi corong PKI yang bebas bersuara tanpa takut dibredel. Di bidang militer, meskipun tidak masuk ke komando tempur, PKI aktif menyuarakan pembentukan Angkatan Kelima, yaitu buruh dan petani bersenjata. Ini membuat TNI AD sangat waspada, dan dalam diam, menyusun perlawanan. Namun bagi Soekarno, itu semua bagian dari rekayasa besar sejarah yang sedang ia arahkan, revolusi total menuju masyarakat adil dan makmur ala Indonesia, dengan dirinya sebagai pemimpin besar revolusi. Ia yakin mampu mengatur keseimbangan antara kekuatan militer, Islam, dan komunis. Tapi sejarah menunjukkan bahwa menyalakan tiga api dalam satu tungku justru bisa memicu ledakan besar. Ketegangan membuncah, TNI versus PKI. Kedekatan yang terlalu erat antara Soekarno dan PKI tak bisa diterima begitu saja oleh semua pihak, terutama oleh kalangan militer, khususnya TNI Angkatan Darat. Di bawah komando Jenderal A. H. Nasution sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Kepala Staf ABRI, dan Jenderal Ahmad Yani sebagai Kepala Staf TNI AD, militer menyimpan kecurigaan dan keregangan mendalam terhadap manuver-manuver politik PKI. Bagi para jenderal ini, PKI bukan hanya partai dengan ideologi yang bertentangan dengan dasar negara, tapi juga organisasi yang secara sistematis membangun kekuatan paralel. Mereka menguasai media, mempengaruhi ormas, menyusup ke dunia pendidikan dan birokrasi, bahkan aktif membentuk kekuatan massa yang militan. Semua ini bagi militer adalah indikasi nyata ambisi PKI untuk mengambil alih kekuasaan.
Salah satu titik panas konflik muncul dari aksi sepihak yang dilakukan kader-kader PKI di daerah-daerah, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Atas nama Revolusi Agraria, kader BTI, Barisan Tani Indonesia, menyita tanah-tanah milik pesantren, tuan tanah, dan Kiai NU. Tidak jarang, aksi ini berubah menjadi kekerasan, bahkan berujung pada pembunuhan tokoh agama yang dituduh sebagai feodal. NU, sebagai kekuatan Islam akar rumput, marah. Tapi yang lebih waspada adalah militer, yang melihat bahwa PKI mulai bergerak di luar kendali negara formal. Puncak provokasi yang benar-benar mengganggu militer datang, ketika AID dan petinggi PKI mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima, buruh dan petani bersenjata. Tujuannya disebut untuk memperkuat pertahanan negara menghadapi ancaman asing. Tapi bagi Angkatan Darat, usulan ini adalah alarm bahaya. Jika rakyat biasa dipersenjatai di luar struktur militer dan dikomando partai revolusioner seperti PKI, maka artinya negara sedang membangun tentara tandingan yang bisa digunakan untuk melawan TNI itu sendiri. Di saat yang sama, intelijen militer mulai mencatat meningkatnya pertemuan-pertemuan tertutup kader PKI, munculnya dokumen internal partai yang berbicara tentang langkah revolusioner lebih lanjut, hingga kedekatan AID dengan kelompok militer tertentu, termasuk Leko Untung, salah satu tokoh utama gerakan 30 September. Namun, setiap kali militer menyuarakan kekhawatiran itu, Soekarno menolaknya mentah-mentah. Ia mengecam militer yang disebutnya terlalu paranoid terhadap komunisme dan menyebut isu makar PKI sebagai bagian dari kampanye hantu merah ala Barat. Soekarno meyakini bahwa PKI masih loyal kepadanya. Dalam pidato dan pertemuan terbuka, ia justru meminta semua pihak tidak tergoda membubarkan PKI, karena itu berarti melawan prinsip Nasakom yang ia bangun dengan susah payah. Akibatnya, ketegangan antara dua kekuatan ini, militer dan PKI, terus membuncah. Saling curiga, saling siaga, dan saling siap bertindak. Negara dalam keadaan nyaris krisis, tapi Soekarno tetap optimistis bahwa dengan harisma dan kepemimpinannya, ia bisa mengendalikan situasi. Sayangnya, ia keliru menilai kedalaman konflik yang sedang mengakar di bawah permukaan. Main api, strategi politik atau ilusi kendali? Dalam banyak tafsir sejarah, tindakan Soekarno merangkul PKI sering disebut sebagai strategi politik berani sekaligus berisiko tinggi. Soekarno melihat dirinya sebagai poros pemersatu bangsa, bukan hanya antara kelompok nasionalis, Islam, dan militer, tapi juga dengan kekuatan kiri radikal seperti PKI. Dengan membiarkan mereka berada dalam orbit kekuasaan, ia yakin bisa menjaga keseimbangan kekuatan nasional dan mencegah dominasi satu faksi terhadap yang lain. Logika politiknya sederhana. PKI dibutuhkan untuk melawan pengaruh dominan militer dan partai-partai Islam konservatif. Dalam format Nasakom, nasionalis agama komunis, Soekarno ingin mengakomodasi semua kekuatan sosial politik yang ada di Indonesia agar revolusi tidak dibajak oleh satu ideologi saja. Baginya, PKI adalah kaki ketiga dari meja revolusi Indonesia, dan tanpa mereka, meja itu akan pincang. Namun, apa yang mungkin terlihat sebagai strategi brilian di atas kertas, di lapangan berubah menjadi perjudian politik yang membakar dirinya sendiri. Soekarno terlalu yakin bahwa ia bisa mengendalikan PKI, padahal partai itu tidak pernah sekadar alat atau boneka. PKI adalah organisasi ideologis yang disiplin, militan, dan punya agenda jangka panjang, yaitu menciptakan masyarakat sosialis sesuai tafsir mereka atas Marxisme-Leninisme. AID dan jajaran elit PKI memainkan permainan ganda, loyal secara simbolik kepada Soekarno, tapi diam-diam membangun kekuatan politik dan ideologis yang mandiri. Mereka memanfaatkan perlindungan dari istana untuk memperluas pengaruh, menyusup ke lembaga-lembaga negara, dan membangun hegemoni dalam kehidupan masyarakat. Beberapa pengamat menyebut ini sebagai bentuk politik piggybacking, naik ke punggung kekuasaan, sambil menyiapkan panggung sendiri. Soekarno tampaknya tidak menyadari atau menolak untuk mengakui bahwa PKI tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya. Ia tetap percaya bahwa mereka akan patuh selama dirinya berada di puncak kekuasaan. Tapi inilah titik buta yang fatal. Ia tidak menyiapkan mekanisme kontrol yang nyata dan terlalu mengandalkan harisma serta loyalitas pribadi. Ketika peristiwa G30S meletus, dimulai dari penculikan dan pembunuhan 7 jenderal NIAD pada malam 30 September 1965, situasi berubah drastis. Terlepas dari apakah PKI sebagai institusi resmi terlibat atau tidak, semua mata langsung tertuju ke mereka, karena rekam jejak konflik dengan militer dan kampanye mereka yang agresif dalam beberapa tahun terakhir. Soekarno pun ikut terseret dalam badai. Kedekatannya dengan PKI menjadi senjata politik bagi lawan-lawannya, terutama Soeharto dan Angkatan Darat. Ia tidak hanya kehilangan kredibilitas, tapi juga kehilangan kontrol.
Upaya mempertahankan Nasakom dan membela PKI justru mempercepat isolasi politiknya. Ia yang dulu percaya diri bisa menjaga 3 api dalam satu tungku, kini harus menyaksikan tungku itu meledak dan dirinya menjadi korban paling besar. Sejarawan seperti John Rawlsa dan Harold Crouch menyebut ini sebagai ilusi kendali Soekarno, keyakinan bahwa dengan kedekatan personal dan otoritas simbolik, ia bisa menaklukkan realitas politik yang sebenarnya jauh lebih kompleks dan liar. Dalam banyak hal, Soekarno bukan sekadar bermain api, ia menyiramkan bensin ke bara yang sudah menyala. Setelah api membakar, peristiwa G30S adalah pukulan telak bagi Soekarno, tapi bukan akhir yang langsung terjadi. Presiden yang pernah dielu-elukan sebagai pemimpin besar revolusi itu masih berusaha berdiri di tengah puing-puing kepercayaannya. Dalam waktu cepat, Soekarno membentuk Kabinet Dwikora kedua, 3 Oktober 1965, dengan harapan menampilkan kesan bahwa negara tetap stabil dan dirinya masih memegang kendali. Di tengah tekanan politik yang membesar, Soekarno tetap menolak untuk mengutuk PKI secara terbuka, apalagi membubarkannya. Ia terus bersikukuh bahwa peristiwa G30S adalah masalah internal Angkatan Darat, narasi yang sangat bertolak belakang dengan arus besar di masyarakat yang menuntut pembubaran PKI dan penghukuman para pelakunya. Bagi Soekarno, mengakui keterlibatan PKI secara eksplisit berarti meruntuhkan bangunan ideologis Nasakom yang selama ini ia rawat. Dan itu juga berarti mengakui bahwa strategi besarnya telah gagal. Tapi arus sejarah sudah bergerak, dan Soekarno tak lagi mampu melawannya. Di tengah kepanikan nasional dan amarah publik yang membara, Mayor Jenderal Soeharto tampil sebagai tokoh baru yang menyelamatkan negara dari kekacauan. Lewat Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, atau Kopkamtib, Soeharto menjalankan operasi penumpasan G30S dan memimpin gerakan pemberangusan PKI secara sistematis dan brutal. Ratusan ribu orang yang dituduh sebagai kader atau simpatisan PKI diburu, dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh dalam salah satu pembantaian politik paling masif dalam sejarah modern. Soekarno yang mencoba menjaga posisi netral justru kehilangan legitimasi dari semua pihak. Militer menganggapnya melindungi PKI, sementara umat Islam dan nasionalis anti-komunis kecewa karena ia dianggap lemah dan terlalu lamban. Dalam posisi semakin terisolasi, Soekarno tetap bersikeras bahwa dirinya adalah presiden sah, tapi ruang geraknya makin sempit. Titik balik terbesar datang pada 11 Maret 1966, ketika 3 jenderal, Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan Muhammad Yusuf, mendatangi Soekarno dan menyodorkan dokumen yang kemudian dikenal sebagai Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Surat itu, entah dengan tekanan atau tidak, memberi wewenang penuh kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Dengan Super Semar di tangan, Soeharto segera membubarkan PKI secara resmi. Tak lama kemudian, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden dan kekuasaannya mulai dicabik-cabik lewat sidang-sidang yang tajam dan penuh tekanan. Soekarno dipaksa membuat pidato pertanggungjawaban berjudul Nawaksara yang kemudian ditolak. Ia tidak pernah benar-benar diadili, tapi secara politik, perlahan-lahan dibekukan. Hingga akhirnya, pada tahun 1967, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden, dan tahun berikutnya disahkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Soekarno pun dipinggirkan secara total, tanpa perlawanan berarti. Ia hidup dalam tahanan rumah, kesehatannya memburuk, dan pengaruh politiknya habis. Sejarah mencatat, sang orator ulung yang dulu mempersatukan bangsa justru mengakhiri masa jabatannya dalam kesepian dan pengawasan. Penutup, pelajaran dari api politik. Apakah Soekarno salah karena menggandeng PKI? Atau ia hanya korban dari konstelasi politik yang berubah cepat? Sejarah tidak memberi jawaban mutlak. Tapi yang pasti, manuver main api itu punya konsekuensi besar. Soekarno mencoba merangkul semua kekuatan demi stabilitas revolusi, tapi akhirnya malah kehilangan kontrol. Yang bisa kita petik, politik identitas dan aliansi pragmatis tanpa batas moral bisa jadi pisau bermata dua. Apalagi jika yang dirangkul punya agenda tersembunyi. Suka dengan konten sejarah seperti ini? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita akan terus mengupas lembar-lembar sejarah Indonesia dengan sudut pandang yang jujur dan kritis.